Baik, kita lanjutkan materi piping and instrumentation diagram. Nah, hari ini dilanjutkan kemarin sampai ke, kalau nggak salah sampai sini ya, prinsip pembuatan piping and instrumentation diagram. Nah, sekaligus nanti exercise ya. Jadi sesuai dengan judul kelompok masing-masing ya. Saya ulangi dari kode instrumen. Oke ya, jadi ini ada kode instrumen, Anda tinggal ikuti saja ya, tergantung instrumen apa yang Anda ingin pasang ya di proses unit operasinya ya atau unit prosesnya. Ada control flow, ada temperatur, ada pressure ya, tekanan, kemudian ada level. Level itu ketinggian, ketinggian kalau di kalau di apa? Kalau di tangki reaktor, nah kemudian ada volume bahan, nah, ketinggiannya berapa ya? Yang menunjukkan itu kapasitas ya, kapasitas yang masuk di dalam reaktornya itu level ya, level. Ataupun tekanan juga, level tekanan ya berapa ya. Nah, ini simbol instrumennya, cara penulisan simbolnya dan kodenya ya. Kemudian ini simbol sinyalnya ya, komunikasi antara instrumen dari apa? Elemen ya, kemudian ke transmitter, dari transmitter ke controller ya. Contoh, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh di sini ada reaktor ya. Kemudian di situ ada level valve ya. Dan ini kodenya reaktornya V100 ya. Kemudian ada valve di sini, keran, bahasa sederhananya keran ya. Kasih kodenya LV100. Ya, kemudian di sini ada level control valve ya. Nah, ini contoh pemasangan level control ya. Jadi ini level transmitter, di sini ada sensornya, elemennya di dalam, kemudian transmitter dia dibaca oleh elemen, kemudian apa namanya? Diterjemahkan di levelnya itu ke dalam sinyal-sinyal yang nantinya oleh transmitter. Transmitter ini berfungsi mengirim ke controller ya. Nah, pakai garis putus-putus berarti sinyalnya apa ini? Sinyalnya elektrik ya, listrik ya. Nah, kemudian dari level controller dia if ya, ada logika tertentu. Jika sudah penuh ya ataupun sudah sampai yang diinginkan maka dia membuka ya, gitu ya. Jadi dia memerintahkan level control valve ini untuk membuka apabila kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi. Ini jadi loopingnya seperti ini. Ini satu loop ya. Jadi terpasang satu instrumen ya, beberapa instrumen ya, mulai dari transmitter, controller ya, dan aktuatornya ya. Kemudian ini contoh yang level ya, level controller, jadi ketinggian kapasitas di dalam reaktornya berapa atau tangkinya ya. Kemudian ini contoh yang pressure ya. Ini ada pressure elemen, kemudian transmitter, ini sinyalnya sama elektrik, listrik ya. Kemudian ya
Ketika kondisinya terpenuhi, dia kirim sinyal ke pressure control valve ini untuk membuka supaya tekanannya tidak terlalu tinggi, ya, tidak berbahaya, tidak menyebabkan kondisi yang berbahaya. Ya, jadi ketika pressure element ini dipasang di sini ya, ini kodenya sesuai dengan ikonnya ya, lingkaran, kemudian ada kode pressure element, dan pressure transmitter, berarti dia eh, terpasang di alatnya. Ya. Nah, sementara pressure indicator controller itu kodenya adalah lingkaran, kemudian ada garis tengahnya dan ada perseginya di dalam. Berarti dia tidak terpasang, dia tersimpan jauh di ruang controller ya. Oke ya. Saya asumsikan Anda udah baca ini ya, karena PPT-nya ada di apa namanya? Ada di Unidakul ya. Sekarang exercise. Exercise pertama. Ada pertanyaan sebelumnya sampai sini karena kita akan exercise membuat ini sesuai dengan judul kasus Anda ya. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, kita langsung exercise dulu contoh kasus dari slide ini ya. Nah, kalau Anda sudah baca, Anda sudah bisa 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 memahami slide berikutnya ya. Slide berikutnya itu jawabannya ya. Di sini ada contoh pertanyaannya. Diagram tersebut menunjukkan pengaturan pH pada bagian penanganan limbah ya. Berdasarkan simbol yang disajikan di gambar control loop dengan kondisi proses ya. Proses akan mempertahankan pH 6 ya. Ketika pH cairan kurang dari 6, maka kontrol valve 102 akan membuka dan memberi dosis NaOH ya. Jadi kalau dikurang dari 6 artinya apa? pH kurang dari 6. Pertahankan 6. Kalau dia turun dari yang dipertahankan 6 artinya apa? Kondisinya apa? Oh, bahasa sih. Yang dipertahankan 6. Terus dia berkurang, turun dari 6. Asam atau basa? Ya, asam, bukan basa dong. Kalau basa itu di atas 7. Nah, pH netral 7. Jangan sampai yang begini aja nggak paham ya. Nah, netral 7. Kalau dia makin di atas netral, makin basa ya, sampai 14. NaOH ya. Maka ditambahkan basa NaOH-nya ya, supaya naik lagi pH-nya. Kemudian ke tangki ya, bukan ini salah ketik, ke tangki 100 TK 100 ya. Kemudian ketika pH lebih dari 6, maka akan mengoperasikan dosis HCl. HCl-nya asam ya. Nah, kemudian kita coba gambarkan pemasangan instrumennya ya. Jadi ada pH controller untuk valve ini, kemudian ada masing-masing ya, Anda bisa lihat ini masing-masing ya. Masing-masing untuk larutan basa dan asam itu masing-masing ada sensornya. Ini pH elemen, elemen 1, pHe, yaitu elemen ya. Kemudian ada pH transmitter. Nah, dia pH elemen ini membaca saja. Dia membaca kondisi ambiennya, lingkungannya. Kemudian dari data yang ditangkap ini, nah, dikonversi lah. Ya, dari misalkan sinyalnya ini bukan elektrik ya, ataupun ya ini berfungsi untuk menerjemahkan ya. Sebelum dikirim ke controller ya. Terjemahkan sinyal. Kemudian transmitter kirim ke masing-masing ya. Transmitter. Nah, kemudian dari controller ini kirim sinyal ke masing-masing valve ya. Ya, tadi jika
pH-nya kurang dari 6 ya, nah, maka ini yang bekerja ya. Dia baca, kemudian kalau turun, makin turun maka ditambahkan, dibukalah keran ya. Nah, maka dari itu ini kalau penerapannya berbasis IoT ya, Internet of Things, nah, dia nggak pakai kabel. Ini semuanya wired ya, pakai kabel ya. Kalau pakai IoT dia harus ada internet, jadi transmitternya mengirimkan sinyal ke cloud ya, ke internet, kemudian sini akan baca kontrolnya pakai data yang ada di cloud ya. Jadi sederhananya itu, tapi untuk eksekusinya ya Anda kalau nggak ngerti coding dan programmer ya, berarti serahkan aja ke programmer. Yang penting Anda tahu konsepnya harus ngapain ya. Ya, ibaratkan kita mau bikin rumah, yang tahu rumahnya harus dicat warna apa, kemudian pakai cat yang mana itu si pemilik rumah. Ya. Tapi pemilik rumah belum nggak harus dia bisa ngecat, ya. Yang penting dia harus tahu speknya harus kayak gimana. Ya. Misalkan kondisi ruangan lembab, ya jadi pilihlah cat yang misalkan ada anti jamurnya atau misalkan terlalu banyak aktivitas ya di lab misalkan ya. Kalau kena cipratan dia harus bisa dilap, dihilangkan kan banyak spek cat yang seperti itu ya. Kemudian lantainya harus kayak gimana, pencahayaannya gimana. Ini yang tahu desainer ya. Tapi yang ngerjain belum tentu. Yang ngerjain nggak harus desainernya ya. Sama seperti arsitek. Arsitek itu dia nggak ngerti bangunan, bikin pondasi nggak ngerti. Tapi mendesain bangunan dia jago. Ya. Ya, tapi untuk ngerjainnya ya serahkan ke orang teknik sipil atau tukang. Ya. Sama seperti ini kita nggak harus bisa ngecat. Analoginya seperti itu ya. Analoginya seperti itu. Kita tahu catnya mana aja yang dicat, ya. Kemudian lampunya, speknya seperti apa, berapa watt, pencahayaannya, nah, kita harus tahu. Ya. Kemudian untuk kerjainnya, misalkan dalam konteks ini ya serahkan ke orang elektro ya, yang ngerti instrumen-instrumen elektronik ya. Atau kalau pakai IoT, serahkan ke programmer. Ya. Karena di industri itu, contoh yang tempat saya kerja waktu itu, kerjain Pineapple itu dia besar. Nah, dia nggak pakai sumber listrik dari PLN. Dia untuk industri ya, karena kapasitasnya kebutuhannya tinggi sekali. PLN nggak bisa sediakan. Dia bikin power plant sendiri ya, pembangkit listrik sendiri. Nah, kelebihan dari pembangkit listrik dia bisa jual ke PLN. Itu realita di industri ya. Jadi dia yang ngerjain sumber energi pembangkit listrik itu bukan orang TIP, tapi orang engineering ya, engineering di bidang listrik ya, yang yang mendirikan, yang mengoperasikan. Tapi kita tahu request listriknya berapa. Ya. Nah, contoh ini jawabannya ya. Ini lah sesederhana itu sebenarnya. Tapi eksekusinya kita bisa serahkan ke orang. Maka dari itu untuk mendesain piping and instrumentation diagram ini kita perlu diskusi dengan disiplin-disiplin ilmu lain ya. Termasuk di mana ketika ada di flow meter mana harus ambil sampling ya, misalkan untuk kebutuhan quality control ya. Kemudian exercise kedua, ini contoh ya. Ini LT1, LIC1 untuk mengontrol pressure control valve ya, membuka dan menutup ya. Level transmitter, level indikator controller ya. Nah, PCV 100 tertutup ketika level mencapai di level 3. Kemudian open ketika level kurang dari L3. Ya. Yang tersedia ini simbol-simbolnya. Gimana cara masangnya? Ya. Nah, ini ada sensor di sini ya, atau
cukup dengan apa namanya? Kalau Anda lihat di yang manual ya, yang mungkin di alat-alat di lab ada ya, yang indikatornya manual, apa analog bukan manual. Ya. Nah, kemudian diterjemahkan oleh level transmitter ini. Dia kirim ke level indikator controller. Nah, kalau dia di bawah level 3 dia buang, masukkan flidanya gitu. Ya. Kalau di atas dia stop. Ya. Gitu juga dengan di sini pressure ya, pressure level level valve, bukan PRV ini. Pressure control. Nah, ketika di sini ya, level level pressure control valve. Ya, kemudian ini contoh ya. Ketika atau saat level transmitter 1 dan level indikator control yang mengontrol pressure control valve 101 ya, gagal ya. Nah, pressure control valve 1 close when level reach ya, level 6, level 5 ya. Kemudian open ketika levelnya below L5. Nah, ini contoh untuk pressure ya. Nah, sama ini load level transmitter kemudian ke controller, mana dia ke mana yang dikendalikan ya, valve di sini. Nah, kemudian kita masuk ke penomoran ya. Penomoran di sini komposisinya ada merepresentasikan variabel yang diukur ya, apakah temperatur atau apakah flow, apakah pressure atau level ya. Kemudian ini tipe instrumennya ya. Kemudian area plan-nya ya. Kemudian nomor unit operasinya dan ini nomor loopingnya, looping number ya tadi. Ini looping 1, ini looping kedua. Jadi di unit operasi yang ini ada 2 loop ya. Ya, contoh ini LIC 1001-0003. Nah, yang diukur adalah level, kasih kode L, kemudian indicating controller, ya, tipe instrumennya, indicating controller. Kemudian 100 proses unit nomor 100, ya, pada area 1. 1 ini yang area 1 ya. Kemudian 03 loop numbernya. Ya. Contoh lagi di sini FRC ya. F-nya flow. Flow yang diukur ya. Aliran. Kemudian recording, jenis instrumennya recording controller. Ya, kemudian 825 proses unit nomor 825 di area nomor 8. Jadi digit yang pertama itu areanya ya. Kemudian 2 digit berikutnya nomor urut unit prosesnya. Kemudian nomor loopnya adalah 16. Ya. Nah, kemarin Anda sudah dari mulai penomoran pipa ya. Nah, sekarang saya ingin Anda exercise ya, per kelompok sesuai dengan kelompoknya ya. Silakan buat ya, pilih salah satu unit operasi mana dan
Kemudian dibuatkan gambar instrumentation diagramnya. Ya. Kalau perlu nanti dikasih nama juga pipingnya ya, piping, pipanisasinya. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Ya, silakan dicoba aja. Baca slide-nya, silakan dipilih. Misalkan kalau di bioetanol ya proses, apakah di proses fermentasinya, apakah di proses pemisahannya, ya. Kemudian kemarin apa aja? Bioetanol, kemudian briquette, pewarna, terus apa lagi? Mocaf ya. Nah, ini karena ada piping, jadi pilihlah instrumen yang ada fluidanya ya, apakah gas atau liquidnya. Ya. Kalau yang briquette ya briquette, misalkan di pas tahap yang mana yang ada ininya, liquidnya, apakah pencucian atau apa, ataukah ya pencucian palingnya. Kalau yang sisanya padatan semua, yang briquette ya. Yang pewarna mungkin pemisahan atau saat apa namanya ekstraksi dengan pelarut ya. Silakan boleh duduk berkelompok, saya kasih waktu sampai jam 10.30 ya.